Masyarakat masih buang sampah sembarangan, belum dipilah, bahkan banyak yang melempar sampah ke tempat pembuangan sampah. Ini menjadikan suasana tempat pembuangan sampah di komplek ini di beberapa titik menjadi sangat bau dan sangat mengganggu pemandangan. Sampah seolah menjadi permasalahan klasik yang terus-menerus mengusik. Volume sampah di tempat pembuangan akhir selalu meningkat setiap harinya, termasuk di Kepulauan Bangka Belitung. Hari demi hari, gundukan plastik semakin menumpuk hingga menjadi bukit yang tak pernah habis, walaupun terus-menerus dikais. Pada tahun 2019, jumlah timbunan sampah dan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir di bumi Serumpun Sebalai mencapai 262,8 ton setiap harinya. Jumlah tersebut diprediksi akan semakin meningkat mengingat bertambahnya jumlah penduduk. Minimnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah semakin mempersulit pengolahan sampah yang masuk ke TPA. Keberadaan pengais sampah kian dibutuhkan demi mempermudah pengolahan sampah. Berkutik dengan sampah organik dan anorganik yang berbaur dengan aroma tak sedap seolah-olah sudah menjadi makanan sehari-hari bagi pengais sampah. Sekitar 2 tahunan nih lah. Sebelum kerjaannya apa? Buru lah, Apa Bang lebih milih mau sampah di sini? karena orang tua kan kerja di sini lah 8 tahunan lah. Jadi lebih cepat istilah kan, kalau buru nih kan istilah susah lah, di sini kan pasti baik kan di sini kan. Kalau pegawai di sini kan tergantung kita lah istilahnya kan. Memilah sampah yang sudah terlanjur bercampur bukanlah perkara mudah. Berbagai benda, mulai dari tanaman, plastik hingga benda yang tajam, berbaur menjadi satu di tempat pembuangan akhir. Berluka besar-besar tidak pernah, cuma kalau kena kaca beling-beling dikit-dikit tuh pernah lah. Kalau luka besar-besar tidak pernah. Turun makanya kita pakai sepatu bot tuh kan, kalau kena paku apa, ulet apa aja dia nama aja sampah. Kalau bangkai apa aja penuh di sini nama aja sampah kan. Tikus, babi, ular, banyak lah bangkai sini. Cuma karena kita lama-lama di sini kan kita lah kan pasrah kan. Jadi yang kalau ada ketemu kayak bangga-bangga itu kita kan menghindar ke lain. Tak mau hanya dia menyaksikan tumpukan sampah yang semakin meninggi setiap harinya. Muhammad Arinda Unigraha, pemuda Bangka Belitung yang akrab disapa Inong, mulai memutar otak agar warga bumi Serumpun Sebalai dapat melirik sampah untuk diolah. Dalam meningkatkan kepedulian warga terhadap sampah, Inong tak sendirian. Inong dibantu dan didukung oleh teman-temannya yang tergabung dalam komunitas Bangka Environment Creative Activists of Kawa, atau yang lebih dikenal dengan komunitas Becak Bangka Belitung. Untuk saat ini masih jauh dari harapan kita.
Kita lihat saja beberapa tempat pembuangan sampah sementara, TPS dan juga TPA itu masih katakanlah berlambur atau berantakan di sini. Nah, bahkan banyak yang buang sampah sembarangan. Kita juga menemukan beberapa titik yang memang masyarakatnya sudah kesal sampai memasang baleho, dilarang buang sampah di sini, atau ada sumpah serapah bahkan dipasang di situ kan. Yang buang sampah di sini kami doakan meninggal. Itu banyak kita temukan. Nah, dengan adanya hal-hal seperti itu berarti kondisi masyarakat kita masih jauh dari harapan untuk mampu memilah dan mengolah sampahnya. Salam lestari. Lestari. Oke, kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang bahaya sampah plastik. Sampah plastik yang kita buang sembarangan. Komunitas Bangka Environment Creative Activist of Kawa dibentuk oleh 4 pemuda-pemudi remaja Masjid Bangka yang prihatin terhadap tumpukan sampah yang dicampakkan masyarakat. Inong bersama teman-temannya terus mencari cara agar warga, khususnya generasi muda di sekitar kompleknya, dapat menjadi bagian pengurangan sampah di Bangka Belitung. Nah, ini kobriknya, hari ini kita padatkan lagi. Awalnya kita adalah kumpulan remaja masjid dan kita prihatin dengan kondisi masyarakat di komplek ini karena memang kondisi TPS-nya, tempat pembuangan sampahnya itu memprihatinkan. Masyarakat masih buang sampah sembarangan, belum dipilah. Ini menjadikan suasana tempat pembuangan sampah di komplek ini di beberapa titik menjadi sangat bau dan sangat mengganggu pemandangan. Oleh karenanya kami berempat awalnya berinisiatif untuk membentuk komunitas yang awalnya sebatas untuk mengedukasi masyarakat terutama anak muda di komplek ini. Tak mudah untuk merangkul generasi milenial agar mau terjun memegang sampah. Komunitas peduli lingkungan khususnya sampah ini mengajak generasi muda untuk menanggulangi masalah limbah dengan cara mengaitkan berbagai kegiatan penanggulangan sampah dengan hobi para generasi muda. Tidak mudah untuk mengajak anak muda untuk berkegiatan seperti ini, kotor-kotor, main dengan sampah, itu sulit. Tapi kita ada trik-triknya. Jadi di sini, wadah ini, markas becak bubble ini kita jadikan tempat tongkrongan anak-anak. Jadi setiap malam, setiap sore, pulang sekolah, anak-anak ditarik ke sini. Apapun hobinya, yang hobi multimedia, yang hobi olahraga dan sebagainya kita ajak ke sini. Perlahan-lahan kita arahkan untuk sama-sama giat lingkungan. Awalnya mungkin kita pancing dengan jogging bareng yang hobi olahraga, tapi sambil mengut sampah. Kemudian yang hobi di multimedia, kita arahkan untuk bikin konten-konten kreatif, ikutkan di lomba-lomba yang peduli lingkungan. Jadi anak-anak ini masih pada passion atau bidangnya masing-masing, tapi kita kaitkan untuk sama-sama peduli lingkungan, terkhusus untuk pengolahan sampah ini. Sejak didirikan pada tahun 2015 yang lalu, komunitas becak Bangka Belitung mulai dikenal. Bahkan saat ini, komunitas peduli lingkungan ini sudah memiliki 27 anggota dan puluhan volunteer yang tersebar di kabupaten kota di Bangka Belitung. Bahkan setiap melakukan aksi bersih-bersih sampah, komunitas becak Bangka Belitung berhasil menarik ratusan volunteer yang turut berpartisipasi dalam memungut sampah yang berserakan.
Kawasan pesisir menjadi salah satu lokasi utama komunitas becak dalam mengadakan aksi nyata peduli lingkungan, yakni dengan kegiatan bersih-bersih. Apalagi saat ini beberapa kawasan pantai di Bangka Belitung mulai tercemar oleh limbah plastik dan bermacam sampah lainnya yang merusak pemandangan dan membahayakan biota laut, bahkan masyarakat. Salam lestari. Lestari. Kita akan menjaring sampah-sampah anorganik. Kita akan bawa pulang nanti ke markas kita. Tapi ada cara baru. Hari ini kita akan pemetaan juga menggunakan jaring ini nantinya. Yang paling bahaya itu adalah sampah ini ya, styrofoam. Karena jika terbakar atau larut dalam air laut nanti akan berubah menjadi mikroplastik. Ini lebih cepat dibanding sampah-sampah ini. Semua ini penting kita lakukan, membersihkan. Aksi bersih-bersih sampah rutin dilakukan oleh komunitas becak Bangka Belitung setiap bulannya. Salam lestari. Indonesia bersih sampah. Sebelum mengajak ratusan relawan untuk terjun ke lapangan, anggota komunitas terlebih dahulu melakukan pemetaan lokasi yang mulai memprihatinkan lantaran banyaknya sampah. Biasanya kita di kawasan pesisir fokusnya, pesisir dan pantai. Nanti pendataan, kita ada penelitian juga, termasuk pemetaan potensi sampah yang ada di pantai. Jika memang sudah masuk kriteria kritis, baru kita lakukan untuk aksi bersih atau clean up di pantai itu. Kawan-kawan, aksi bersih pantai kita sudah selesai hari ini. Kita bawa sampahnya, kita angkut dan kita kelola di markas kita. Ayo. Selain aksi bersih-bersih, komunitas becak Bangka Belitung juga rutin mensosialisasikan pentingnya mengurangi penggunaan plastik serta pentingnya pengolahan sampah kepada masyarakat. Selain kita aktif mengolah sampah dengan peralatan dari kita sendiri, kita juga bersama teman-teman ini menyisihkan uang jajan. Ini yang saya luar biasa sekali, teman-teman menyisihkan uang jajan, bahkan ada yang beasiswanya disisihkan. Kita beli tumbler, kita beli sedotan stainless, dan kita bagikan kepada masyarakat. Dengan tujuan untuk kampanye, semuanya mengurangi penggunaan botol plastik dan juga pipet atau sedotan plastik ini. Menularkan prinsip peduli sampah dimulai dari hal kecil. Komunitas becak merangkul masyarakat sekitar untuk turut memilah bahkan mengolah sampah yang cenderung diterlantarkan. Bank sampah menjadi salah satu cara agar masyarakat tertarik untuk mulai memilah sampah yang ada di sekitarnya. Dengan membawa sampah yang sudah dipilah ke markas komunitas becak Bangka Belitung, masyarakat bisa menabung dengan menukar sampah menjadi tabungan yang bisa diambil di kemudian hari. Bank sampah ini adalah cita-cita besar kita dari awal pendirian. Awal pendirian kita memang namanya bank sampah. Tapi 4 tahun berjalan ini lumayan sulit
karena masyarakat itu sulit untuk datang. Lebih baik mereka membuang sampah daripada menabung sampah. Tapi sudah ada beberapa yang memang rutin kita ajak dari awal, termasuk anak-anak ini juga rutin. Jadi mereka di rumah tidak lagi membuang sampah, di dapurnya sudah terpilah sampahnya, kemudian dibawa ke sini dan kita olah. Harapan kami ada masukan dari pemerintah untuk himbauan ataupun arahan sehingga nanti masyarakat bisa dengan mudah semuanya gerakan bersama-sama menabung sampah di bank sampah. Sampah rumahan dimanfaatkan menjadi tabungan, berhasil menarik masyarakat untuk mulai peduli sampah. Bahkan saat ini sudah ada sekitar 100 nasabah di bank sampah. Udah, terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak. Kadang-kadang nih mohon maaf ya, kalau hari hujan, sampah yang turun dari aliran sungai ini mungkin beton. Begitu hari hujan, ya, sampai jembatan tidak muat, meluber ke jalan. Kalau pas hujan besar, itu sampah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya himbauan untuk pembuangan sampah di sini mungkin bisa diatasi itu. Kita ada beberapa metode. Yang pertama yang di sekitar markas ini kita door to door. Jadi kita rumah ke rumah. Kita juga melalui anaknya yang sering main di taman depan markas kita ini, main bola dan sebagainya. Kita melalui anaknya untuk nabung ke bank sampah. Di beberapa titik seperti di MTS Nurfala Kima, kita punya sekolah binaan. Jadi kita bentuk ekstrakurikuler prajurit hijau di sana. Nah, mereka anak-anak sekolahnya. Jadi setiap 2 minggu sekali mereka bawa sampah ke sekolah, ditabung di sekolah. Nah, nanti kita angkut dalam periode tertentu. Kemudian di beberapa desa juga kita lakukan edukasi, sosialisasi sampai dengan tahap pengolahan sampahnya seperti apa. Generasi muda menjadi fokus utama komunitas becak Bangka Belitung agar sampah tak menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Bersama rekan-rekannya, pemuda yang pernah meraih sebagai runner-up 1 Duta Maritim Indonesia tahun 2018 ini merangkul generasi yang lebih senang berkutik dengan smartphone agar mau berkotor-kotoran untuk melindungi alam Bangka Belitung dari tumpukan sampah yang terlantar. Banyak keuntungannya. Pertama, dari hasil saya menukar sampah bisa mendapatkan token listrik, bisa mendapatkan sembako. Tapi seiring dengan berjalannya waktu sekitar hampir 1 tahun dan 2 tahun, tabungan yang saya kumpulkan sudah berbentuk tabungan. Dan alhamdulillah juga uang dari hasil saya menabung sampah ini saya gunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk membayar uang kuliah saya dan keperluan sehari-hari. Tak hanya berhenti di pemilahan, sampah yang terkumpul di Sekretariat Komunitas Becak Bangka Belitung diolah oleh sekelompok anak muda. Sampah plastik dicacah dengan menggunakan mesin yang dibeli dari hasil patungan anggota Komunitas Becak Bangka Belitung yang mayoritas masih menempuh pendidikan formal baik di universitas maupun sekolah. Hasil cacahan plastik diolah menjadi produk eco-bricks dan sebagian dijual ke pabrik untuk didaur ulang. Selain sampah anorganik, pemuda-pemudi ini juga mengolah sampah organik menjadi berbagai produk bernilai ekonomis, seperti kompos blok yang digunakan untuk lahan yang tak subur lagi, serta budidaya ulat monggot yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Selain itu, ulat monggot juga dapat mengurangi sampah organik. Fungsi dari utama sampah kita alihkan ke tempat ini adalah untuk diuraikan oleh
ulat maggot ini. Yang mana ulat maggot ini sangat berperan banyak dalam menghabiskan atau menguraikan sampah organik yang ada di tempat kita. Karena pakan utama dari ulat maggot adalah sampah itu tersebut. Berkat ketekunan dan konsistensi dalam mengurangi sampah, kini komunitas becak Bangka Belitung mulai dilirik pemerintah maupun swasta yang turut membantu melengkapi peralatan pengolahan sampah di Sekretariat Komunitas Becak Bangka Belitung. Perjalanan komunitas becak tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Selain menggunakan uang operasional dari patungan anggota, banyak hambatan yang dilalui Inong dan pemuda-pemudi di komunitas becak Bangka Belitung. Yang paling sulit itu adalah hambatannya itu dari masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang bilang kami ini orang gila. Ngapain sih? Bahkan guru-guru, dosen, anak-anak ini di kampus, di sekolah kan mencemooh, ngapain main sampah? Itu kan tidak ada hubungannya dengan sekolah. Yang ngeluarin ijazah itu sekolah, bukan becak. Padahal anak-anak di sini antusias sekali, aktif. Bahkan masyarakat di sini itu luar biasa sekali. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak sepakat. Bahkan markas ini beberapa kali itu sempat dihancurkan oleh, kita tidak tahu oknumnya, yang mungkin tidak senang kita melakukan pengolahan sampah di sini. Padahal tujuan kami mulia, anak-anak di sini mencoba memanfaatkan bangunan ini yang sudah lama terbengkalai dan memang tidak dipakai sama sekali, dan kami coba manfaatkan ini. Kami sudah izin ke lurah dan sebagainya. Hasil tak mengkhianati usaha. Sejak berdirinya komunitas becak Bangka Belitung pada tahun 2015 yang lalu, berbagai prestasi mulai menghampiri Inong dan pemuda-pemudi di komunitas becak Bangka Belitung berkat mengangkat isu yang berkaitan dengan sampah, seperti penghargaan sebagai tokoh penggerak perubahan masyarakat di bidang lingkungan, tokoh pemuda berprestasi, finalis Duta Bahasa Nasional, runner-up Duta Maritim Indonesia, serta berbagai penghargaan di bidang peduli lingkungan lainnya. Dibanjiri berbagai penghargaan tak lekas membuat generasi muda di komunitas becak Bangka Belitung puas. Hingga saat ini mereka masih terus bertarung dengan sampah. Generasi penerus bangsa ini pun terus bertekad untuk menjadikan Indonesia, khususnya Bangka Belitung, bebas dari sampah. Gerakan para anak muda Bangka Belitung ini menjadi harapan baru bagi permasalahan klasik mengenai sampah di Indonesia. Berangsur namun pasti, anak muda bumi serumpun Sebalai ini mulai memberi dampak positif untuk mengurangi gunungan sampah yang semakin meninggi di Bangka Belitung.